Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai skema ya atau mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 ya, yang tentunya akan sebentar lagi dilaksanakan. Nah, seperti edaran yang dilakukan oleh Pan RB ya, bahwa untuk seleksi CSN tahun 2024 nanti ya Bapak Ibu, ada dua kategori ya, yaitu untuk CPNS dan P3K, di mana P3K itu akan diisi kuotanya 100%. Ini formasi khusus untuk non ASN ya, berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, atau yang sudah mengisi pendataan non ASN pada tahun 2022 lalu ya. Nah, CPNS dan P3K nanti akan melaksanakan tes seperti biasa melalui CAT ya. Kemudian apabila terdapat lowongan formasi, nanti untuk peserta yang memenuhi lowongan formasi tersebut akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Kemudian P3K yang misalnya tidak lolos atau tidak memenuhi lowongan formasi ya, atau memenuhi lowongan formasi, nanti akan diangkat menjadi ASN atau P3K paruh waktu. Nah, di sini mekanisme seleksi itu berdasarkan seleksi khusus ya, dengan Permen Pan RB ya. Di sini misalnya peserta yang tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus akan mengikuti seleksi khusus, dan akhirnya peserta yang tidak lulus ini atau tidak memenuhi lowongan formasi akan diangkat ya menjadi P3K penuh waktu jika seleksi khusus dari Permen Pan RB ini selesai atau sesuai dengan apa yang dilaksanakannya ya. Nah, itulah dua kategori CSN tahun 2024, di mana diikuti dari CPNS dan P3K ya. Untuk Bapak Ibu yang masih honorer di sekolah, jangan khawatir, nanti ada tahap-tahapannya ya, karena ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengangkat seluruh non ASN menjadi ASN tahun 2024 ya. Tentunya Bapak Ibu harus mengecek kembali persyaratan apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi untuk seleksi CSN tahun 2024 nanti. Kemudian selain itu, di sini ada rencana mekanisme juga ya, rencana seleksi ASN tahun 2024, di mana terdapat dua kategori tadi ya, seperti yang disampaikan. Untuk formasi CPNS ya, bisa dilamar oleh pelamar umum atau lulusan baru, fresh graduate atau digital talent ya, mencari orang-orang atau peserta yang mahir ya dalam digital atau IT ya. Kemudian untuk formasi P3K di sini bisa diikuti oleh XTHK2. Nah, di sini ya XTHK2 yang sudah mengabdi lama lah. Kemudian non ASN terdata database BKN. Nah, Bapak Ibu cek kembali dengan operator masing-masing apakah sudah terdaftar atau tidak. Tentunya yang sudah mengisi di tahun 2022 tidak khawatir ya untuk pendataan database BKN ini. Kemudian non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah ya. Nah, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan terbagi. Yang pertama, XTHK2 terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Kemudian tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Kemudian tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian untuk pengalaman di bidang kerja yang relevan, minimal 2 tahun, jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Kemudian untuk minimal 3 tahun, jenjang muda. Jadi
Bapak Ibu dipastikan aktif di instansi tempat Bapak Ibu bekerja itu, ya, aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Kemudian untuk pelaksanaan CAT sendiri itu kelulusan, ya, ini berdasarkan NAB dan peringkat terbaik. Jadi tetap patokannya mencari peringkat terbaik. Apabila memenuhi formasi di salah satu instansi pemerintah, maka